Di umurnya yang ke-18 tahun, gadis ini mengalami pendarahan dan harus melahirkan sendirian. Bayi yang dilahirkan tidak selamat. Don kemudian mengubur jenazah bayi itu di halaman rumah. Don memperingatkan Sarah agar tidak membuatnya terganggu atau ia tidak akan kembali lagi dan membiarkan mereka kelaparan. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dimulai pada tahun 1984. Sebuah keluarga kecil sedang makan malam bersama. Sang ayah, Don, tampak menikmati suasana hingga sebuah percakapan kecil memicu perubahan besar. Putri bungsunya, Sarah, mengatakan akan pulang terlambat malam itu. Don langsung melarangnya, meskipun Sarah sudah meminta izin dari ibunya. Don tetap bersikeras, menyuruhnya kembali ke kamar. Malam itu, Sarah kabur lewat jendela dan bertemu dengan kekasihnya, Chris. Mereka menghadiri sebuah pesta, tempat di mana Sarah merasa sebentar saja bebas. Tapi keesokan harinya, Don sudah menunggunya di depan rumah. Pertengkaran terjadi, hingga Sarah mengatakan bahwa ia akan pergi dari rumah saat usianya 18 tahun. Don tidak setuju, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kontrol yang lebih keras. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Don memutuskan untuk menghukum Sarah selama seminggu. Ia mulai mengamati tingkah putrinya hingga suatu hari membawa Sarah ke ruang bawah tanah dengan dalih memindahkan kotak. Di sana, ia menguncinya dalam ruangan tersembunyi yang kedap suara dan terkunci dari luar. Sejak saat itu, kehidupan Sarah berubah sepenuhnya. Don menciptakan cerita bahwa Sarah kabur dari rumah dan bahkan menyampaikannya langsung ke polisi. Sementara itu, Sarah hidup dalam ruangan gelap tanpa akses keluar. Ia mencoba melawan, berusaha kabur, tapi selalu gagal. Setiap hari, Don datang dengan lebih banyak kontrol dan kekerasan. Ia memutuskan listrik, mengganti kode, dan membuat Sarah sepenuhnya bergantung padanya. Waktu berlalu. Sarah menjalani hari demi hari penuh penderitaan, terputus dari dunia luar. Polisi tidak menemukan jejak, ibunya hanya bisa menunggu dan berharap, sementara Don terus menyembunyikan kebenaran hanya beberapa meter di bawah kaki mereka. Keesokan harinya, Chris datang ke rumah Sarah untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan membawa hadiah. Don menemuinya di luar dan mengatakan bahwa Sarah telah pergi bersama seorang pria bernama Steve, sosok fiktif yang sebelumnya pernah disebut dalam cerita-cerita Sarah. Meski ragu, Chris akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Di hari ke-21 sejak dikurung, Don masuk ke ruang bawah tanah dengan wajah puas karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun ke-18 Sarah. Ia membawa hadiah berupa pakaian tidur merah dan meminta Sarah memakainya. Ketika Sarah mengenakan pakaian itu, Don bertanya apa permintaannya di hari ulang tahun. Sarah hanya ingin keluar dari sana, namun Don menolaknya. Sebagai gantinya, Sarah meminta jam agar bisa tahu waktu. Don setuju dengan syarat bahwa setiap permintaan harus dibayar. Sarah menyetujui dan jam pun digantung di dinding ruang itu. Hari-hari berikutnya makin berat. Pada hari ke-38, Sarah mencoba menyerang Don menggunakan senjata yang ia buat dari tutup kaleng. Usaha itu gagal. Don membalas dengan kekerasan dan memperkosanya. Waktu terus berjalan dan dalam setahun, Sarah hamil besar. Saat ketuban pecah, ia melahirkan sendiri bermodalkan buku panduan. Bayi perempuan itu ia beri nama Mary. Don melihat bayi tersebut dan menyebut Mary sebagai alasan Sarah untuk tetap bertahan hidup. 4 tahun berlalu, Mary tumbuh sehat sementara Sarah kembali hamil. Di rumah atas, istri Don mulai membahas rencana menyewa detektif untuk mencari Sarah, namun ditolak mentah-mentah oleh Don. Menjelang pergantian tahun, Don membawa televisi kecil ke bawah tanah sebagai hiburan. Tahun berganti, Sarah sudah dikurung selama 7 tahun. Mary jatuh sakit dan Don membawakan obat, tapi Sarah menyadari itu adalah obat dewasa. Meski diperingatkan, Don tetap memaksa Sarah memberikannya setengah dosis. Sementara itu, Chris tanpa sengaja bertemu Amy dan menanyakan tentang Sarah serta pria bernama Steve. Amy merasa aneh karena tak mengenal siapapun bernama itu. Kecurigaannya terhadap Don mulai tumbuh. Malamnya, ia dan ibunya mempertanyakan kebohongan Don. Saat pertengkaran memanas, sang ibu diam-diam mencuri kunci dan masuk ke ruang bawah, tapi tidak menemukan apapun. Don menyusul dan mengusirnya keluar setelah perdebatan sengit. Tahun-tahun berlalu, Sarah kembali melahirkan anak ketiganya. Ia meminta agar bayi itu dibawa ke atas karena ruang bawah tanah sudah terlalu sempit, tapi Don menolak.
Keesokan harinya, bayi itu ditemukan di depan pintu rumah bersama surat palsu, seolah-olah ditulis oleh Sarah. Surat asli yang tersembunyi di bawah selimut berhasil ditemukan Don terlebih dahulu. Setelah membaca permohonan bantuan di dalamnya, Don turun dan mengancam Sarah, lalu memaksanya mengenakan kembali pakaian lama. Saat memasuki tahun ke-14, anak-anak mulai tumbuh besar. Don mulai menunjukkan ketertarikan pada Mary, putri sulung Sarah. Ketika Mary memakai riasan, Sarah menyadari bahaya dan segera menyuruhnya membersihkannya. Don merasa tersinggung dan memutus aliran listrik ke ruangan itu. Malamnya, hujan deras turun. Sarah menemukan atap yang bocor dan mencoba menggali celah dengan sendok hingga mencapai pipa. Ia menyorotkan cahaya senter ke atas dan seekor anjing menggonggong ke arah cahaya itu. Pemilik anjing melaporkan adanya cahaya aneh, tapi Don meyakinkan bahwa tidak terjadi apa-apa. Don kembali ke ruang bawah tanah dan memukuli Sarah, yang saat itu sedang hamil lagi. Akibat serangan itu, Sarah mengalami pendarahan dan harus melahirkan sendirian. Bayi yang dilahirkan tidak selamat. Don kemudian mengubur jenazah bayi itu di halaman rumah. Tahun ke-18, Don memperingatkan Sarah agar tidak membuatnya terganggu, atau ia tidak akan kembali lagi dan membiarkan mereka kelaparan. Anak-anak mulai berani menentang Don. Ia menjanjikan mereka kebebasan jika Sarah bersikap baik, lalu pergi. Anak-anak yang kecewa menyalahkan Sarah, tapi kemudian meminta maaf setelah mengetahui kebenaran bahwa Don adalah ayah kandung Sarah, dan mereka semua adalah hasil dari hubungan terpaksa. Tahun ke-19, Don mulai mengurangi jatah makanan. Saat memarahi Sarah, Michael, salah satu anak laki-lakinya, berani melawan. Don lalu memutus listrik ke ruang bawah dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Situasi Don makin terdesak setelah kehilangan pekerjaan dan menerima surat pengusiran rumah. Dalam tekanan itu, ia merencanakan bunuh diri bersama dengan mengarahkan selang knalpot ke ventilasi bawah tanah. Namun rencana itu gagal karena Thomas, anak ketiga Sarah, muncul tiba-tiba dan mengalihkan perhatian Don. Akhirnya, di tahun ke-20, Sarah mendapat kesempatan untuk kabur. Saat Mary sakit, Don membawa mereka pergi ke rumah sakit. Setelah semua ditangani oleh tenaga medis, Sarah dan Don menunggu di lobi. Dalam momen itu, Sarah berhasil berlari keluar. Petugas langsung memberikan bantuan. Don mencoba kabur, namun berhasil ditangkap. Di rumah sakit, Sarah bertemu kembali dengan Mary, sementara Michael diamankan oleh pihak berwenang. Ibunya sangat terpukul saat mengetahui bahwa Sarah selama ini disekap hanya beberapa meter di bawah rumah mereka. Beberapa waktu setelah kejadian, Chris datang menemui Sarah. Ia menyerahkan helm merah muda yang pernah dijanjikan 2 dekade lalu, dan mereka pun pergi bersama.